Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Eh, Selamat ya, kalian sudah diterima di SMA Negeri 28 Jakarta. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama di kelas 10. Eh, Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya adalah Cahyo Eko Prabowo. Saya di sini adalah sebagai guru sejarah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang manusia dalam ruang dan waktu. Jadi yang kita bahas tentang bagaimana kehidupan manusia baik dalam sisi ruang maupun waktu, dan setelah kalian mempelajari ini, kalian diharapkan bisa membuat sebuah tulisan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, khususnya tulisannya tentang diri kalian sendiri. Kita akan mulai dari konsep tentang hakikat sejarah. Yang pertama, kita akan bahas tentang sejarah sebagai peristiwa. Coba kalian lihat gambar yang ada. Itu gambar tentang demonstrasi mahasiswa tahun 1998. Menurut Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Nah, peristiwa-peristiwa yang besar yang mempengaruhi kehidupan manusia akan tercatat sebagai sejarah, khususnya sejarah sebagai peristiwa. Kemudian, lihat di gambar berikutnya, itu ada gambar seorang veteran sedang menceritakan, sedang mengkisahkan bagaimana kisah perjuangan beliau ketika menghadapi peperangan dengan Belanda. Nah, ini merupakan bagian dari sejarah sebagai kisah, yaitu merupakan hasil rekonstruksi atau upaya untuk menghadirkan kembali peristiwa-peristiwa di masa lalu melalui berbagai media. Bisa salah satunya adalah melalui media cerita. Nah, dari penjelasan saya di atas, silahkan kalian tuliskan apa saja poin dari sejarah sebagai peristiwa maupun sejarah sebagai kisah. Berikutnya kita akan membahas tentang kedudukan manusia dalam sejarah. Yang pertama, objek sejarah. Jadi, manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Jadi, yang dibahas dalam sejarah adalah manusia. Jadi manusianya. Kalau tentang misalnya dinosaurus itu bukan sejarah. Itu adalah bagian dari ilmu lain. Jadi sejarah hanya bercerita tentang manusia. Karena manusia adalah aktornya, objeknya. Berikutnya subjek sejarah. Selain sebagai objek, manusia juga menjadi subjek. Yaitu manusia yang berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Nah, kisah-kisah sejarah ini tidak mungkin bisa ada di hadapan kalian dalam bentuk buku, film, atau yang lain sebagainya tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa-peristiwa tersebut. Berikutnya kita akan bahas tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang
dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Dalam konsep ruang, itu membahas tentang tempat terjadinya suatu peristiwa dan cakupan pembahasannya. Maksudnya di mana sih tempatnya? Itu dalam konsep ruang. Sekarang kita akan bahas kajian sejarah berdasarkan ruang. Yang pertama ada sejarah kota. Jadi membahas tentang misalnya sejarah kota Jakarta. Sejarah pedesaan, misalnya sejarah desa di Jawa. Kemudian sejarah lokal. Sejarah nasional. Kemudian sejarah dunia. Berikutnya kita akan membahas tentang konsep waktu dalam sejarah. Waktu dalam sejarah menandai sebuah peristiwa yang bersifat unik, hanya terjadi satu kali. Misal, tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah waktu yang hanya akan terjadi sekali, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, hanya terjadi satu kali, tidak akan pernah berulang kembali. Kemudian menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Jadi waktu dapat digunakan untuk menerangkan kapan sih peristiwa itu terjadi, kapan sih terjadinya peristiwa G30 SPKI, oh tanggal 30 September tahun 1965. Itu contohnya. Kemudian konsep waktu dalam sejarah juga menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Maksudnya bagaimana? Jadi, dalam sejarah itu sudah jelas waktunya kapan, kejadiannya kapan. Sementara kalau mitos itu kan ceritanya, misalnya nih yang dimaksud mitos, cerita tentang Nyai Roro Kidul atau cerita tentang Sangkuriang. Nah, itu kapan terjadinya? Nggak tahu. Yang adanya pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu nggak jelas kan? Nah, sementara kalau sejarah itu jelas. Kapan Gajah Mada menaklukkan Nusantara, melakukan Sumpah Pahlawan, kemudian menaklukkan Nusantara. Itu tahunnya jelas. Itu yang menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Karena waktunya jelas. Kemudian konsep waktu juga menandai kondisi suatu zaman. Sudah barang tentu ketika kita bicara tentang, misalnya yang usah jauh-jauh lah. Misalnya yang kalian kenal tentang teknologi handphone misalnya. Handphone tahun 90 atau 2000 itu bentuknya sudah barang tentu nggak sama yang sekarang. Oh, kalau orang masih pegang, oh ini handphone zaman tahun sekian nih. Atau kalau sekarang sudah bentuknya smartphone, ada layar, oh ini handphone tahun sekian. Nah mungkin di masa depan handphone juga beda lagi. Jadi kondisi waktu itu bisa menandakan kondisi suatu zaman. Oh seperti ini peradabannya. Kita nggak bakal pernah kebayang bagaimana kejadiannya. Misalnya terjadi wabah seperti sekarang ini, kemudian orang-orang termasuk kalian dilarang untuk ke sekolah karena khawatir dengan penularan. Sudah barang tentu ketika pas terjadi wabah misalnya tahun 1920-an, flu Spanyol waktu itu, sudah barang tentu sekolahnya berbeda dengan sekarang yang sekolahnya digital. Contohnya seperti itu. Oke, kita selanjutnya akan bahas tentang bagaimana kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Nah, konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama, perubahan. Jadi, sejarah berbicara tentang perubahan. Perubahan-perubahan apa saja
yang terjadi dari satu masa ke masa yang lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua, perkembangan. Sejarah mempelajari bagaimana perkembangan manusia dari masa ke masa. Dulu ketika pas zaman dahulu manusia dengan segala kesederhanaannya, kemudian sekarang manusia sudah dengan segala teknologi yang modern. Kemudian pengulangan. Pengulangan di sini bukan waktunya yang berulang, tetapi pola-pola yang berulang. Misal, Soekarno jatuh ketika banyak para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi. Nah, Soeharto juga jatuh. Ada konsep berulangnya, yaitu jatuh karena demonstrasi mahasiswa. Jadi ada konsep pengulangannya di situ. Soekarno dan Soeharto sama-sama jatuh akibat aksi demonstrasi mahasiswa. Jadi di situ konsep pengulangannya. Sedangkan waktunya sendiri ya dia berbeda. Soekarno jatuh tahun 66, Soeharto tahun 98. Jadi yang dimaksud pengulangan adalah pengulangan pola, bukan pengulangan waktu. Kemudian kesinambungan. Sejarah belajar bagaimana supaya kita bisa mempelajari manusia, kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu supaya bisa kita pelajari agar kita tidak ulang kembali untuk masa depan kita. Nah, nanti kalian bisa mencari penjelasan selengkap-lengkapnya terkait 4 unsur tersebut. Silahkan kalian cari di internet. Oke, untuk pertemuan kali ini saya sudah menyiapkan sebuah tugas. Tugasnya ini adalah tugas yang sangat sederhana. Kalian saya minta membuat sebuah tulisan di buku tulis sejarah peminatan. Tulisan itu dalam beberapa 1 atau 2 lembar lah buku. Bagaimana sih keadaan sekolah kamu ketika masih duduk di bangku sekolah dasar? Nih, sekolah saya waktu itu saya ingat. Ini berkaitan dengan konsep ruang ya. Jadi bagaimana keadaan sekolahnya? Oh, saya sekolahnya itu dekat dengan rumah. Dia posisinya ada di sini. Nah, kemudian dia punya apa aja? Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan ruangan kelas yang kamu gunakan dalam belajar? Ruangan kelasnya ada apa aja sih? Apakah oh iya, saya masih ingat di ruangan kelas itu mejanya seperti ini. Nah, kalau saya dulu di ruangan kelas ketika masih SD, itu saya masih ingat bangkunya itu panjang. Satu bangku bisa muat untuk bertiga atau berempat. Karena waktu saya konsep belum seperti sekarang. Jadi satu orang, satu meja, dan satu bangku. Dulu satu meja, mejanya panjang, bangkunya juga panjang, bisa muat bertiga atau berempat. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana keadaan lapangannya? Lapangan yang bisa digunakan untuk olahraga maupun upacara bendera. Oh, kondisinya seperti ini. Apakah sama dengan lapangan ketika kamu SMP atau mungkin sekarang di SMA? Bagaimana kondisi kantinnya ketika kamu jajan? Oh, kalau saya, kantinnya waktu SD itu sederhana sekali. Sangat sedikit yang dijual. Sehingga akhirnya banyak yang belinya justru malah di depan, bukan di kantin. Itu kan contoh ceritanya. Kemudian itu berkaitan dengan konsep ruang. Kemudian yang berkaitan dengan konsep waktu, mungkin bisa dimulai dari tahun berapa sih kamu mulai duduk di kelas 1 SD. Kemudian yang kedua, kamu bisa ceritakan juga momen-momen spesial apa sih yang masih terekam dengan jelas dalam ingatan kamu ketika kamu masih kelas 1 SD. Saya masih ingat bagaimana momen ketika pertama kali masuk di kelas 1. Saya ingat banget duduknya di mana, kemudian gurunya siapa. Itu contoh momen spesial yang masih saya ingat. Oke,
nanti ditulis, kemudian nanti dalam buku tulisnya difoto, kemudian dijadikan file PDF, nanti diupload. Nanti saya kasih link untuk uploadnya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita yang pertama. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya melalui forum di Google Classroom atau melalui WA pribadi saya yang bisa kalian tanyakan kepada wali kelas kalian. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.